keinginan bersama. Kalau dulu namanya Klub Guru ya, Klub Guru Indonesia KGI. Kemudian oleh Menkumham disarankan kalau mau menjadi orprov, organisasi profesional, maka harus namanya ikatan. Sehingga pada tahun 2009, tahun tanggal 26 November, dan lagi ada hari kelahiran IGI, maka IGI di launching dengan nama Ikatan Guru Indonesia tanggal 26 November tahun 2009 ya. Sehingga kita aman dari sisi nama itu sudah aman karena bentuk ikatan. Ada IDI Ikatan Dokter Indonesia, ada IWI Ikatan Wartawan Indonesia. Jadi kita aman. Sementara yang lain masih bingung kalau mau ganti ikatan anggota sudah banyak khawatir hilang anggotanya ya. Kalau enggak ganti nama ikatan dianggap belum orprov yang beneran ya. Bapak Ibu, jadi IGI memang lahir ini mengembangkan learning community ya. Jadi lahir ini merupakan komunitas-komunitas belajar, komunitas-komunitas pembelajar. Learning community ini yang terus dibangun. Karena apa? Dari kelompok-kelompok belajar, dari pelatihan-pelatihan Bapak Ibu lakukan dimanapun, kapanpun. Ini merupakan model utama. Karena harusnya ini yang di backup oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya, jadi learning community ini harus ditumbuhkan. Karena apa? Ini bahwa learning community bisa tumbuh karena memiliki motivasi diri yang kuat ya. Kita ingat dengan hasil penelitian Profesor Haiti ya. Profesor Haiti menyatakan bahwa keberhasilan anak itu 49 itu dari motivasi diri anak. Kemudian guru, fasilitasi guru, model pembelajaran guru, setting guru ini yaitu 30%. Kalau anak sudah memiliki 49%, ditambah guru 30%, sudah 79%. Kalau 79% ini berarti anak itu sudah layak, sudah siap untuk hidup di era global itu. Anak sudah layak hidup di era global. Mengapa demikian? Karena orang yang bisa hidup di era global yang pertama harus memiliki kemandirian. Jadi ciri karakter utama itu memiliki kemandirian. Orang yang bisa mandiri paling tidak punya 3 ciri. Yang pertama adalah yaitu berkarakter. Maka kita sebagai guru harus membuat anak-anak itu memiliki karakter yang hebat. Karakter yang tangguh, karakter yang ulet, karakter yang disiplin, karakter yang baik, karakter yang positif. Pertama, latihkan karakternya itu. Yang kedua, latih berpikir kritisnya. Orang tidak akan mandiri kalau nggak memiliki berpikir kritis, kemampuan atau keterampilan berpikir kritis. Maka guru harus lebih kritis dulu. Guru nggak bisa melatih anak menjadi kritis kalau gurunya sendiri belum kritis. Maka IGI tanggung jawab untuk mengambil sisi ini. Bagaimana gurunya berkarakter, bagaimana gurunya berpikir kritis. Yang ketiga yaitu kreatif. 3 hal ini adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki supaya orang itu memiliki kemandirian. Kalau sudah mandiri akan hidup layak di era global ya. Ini 3 hal ini. Maka saya lanjutkan tadi dari teorinya Profesor Haiti tadi. Pertama, anak harus dimunculkan motivasi diri bahwa belajar itu merupakan kebutuhan. Belajar ini merupakan bukan hanya kewajiban ya. Anak ingin belajar. Learn how to learn. Jadi kapan harus belajar dan kapan tidak harus belajar. Karena harus sadar kalau perlu belajar. Ini berarti keterampilan metakognitif ya. Kemudian kita jangan mengandalkan sekolah, apapun model sekolahnya, bentuk sekolahnya. Jangan mengandalkan, mengapa? Pengaruh sekolah menurut Profesor Haiti hanya 7%. Juga jangan menyalahkan sekolah. Kan banyak guru menyalahkan sekolahnya yang di sawah, yang mewah itu ya, mepet sawah, sekolahnya yang di gunung, di pinggiran. Jangan mengandalkan sekolah, juga jangan menyalahkan sekolah, karena faktornya 7%. Juga jangan mengandalkan di rumah. Anaknya siapa, apakah guru, anaknya dosen, anaknya kepala sekolah, anak pengawas, anaknya widyaswa, tidak ada jaminan. Juga jangan menyalahkan anaknya petani, anaknya pedagang, anaknya rantauan. Jangan menyalahkan, pengaruhnya 7%. Juga jangan mengandalkan temannya. Siapa temannya? Apakah temannya ini anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anaknya orang jalanan? Juga jangan menyalahkan siapa temannya. Pengaruhnya 7%. Yang paling Bapak Ibu kelola paling tidak ya, kalau nggak bisa memanage yang lain, paling tidak munculkan motivasi diri anak.
yaitu yang 49. Yang kedua, yaitu kemampuan guru untuk memfasilitasi pembelajaran yaitu 30%, sudah 79%. Oleh karena itu di sini IGI fokus pada peningkatan mutu guru, mutu kepala sekolah, mutu pengawas. Ya. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang bermutu itu dilihat dari lulusannya. Ingat-ingat ya, kalau kita melihat pendidikan yang bermutu di suatu sekolah atau suatu daerah, lihat mutu lulusannya. Lulusan yang bermutu dihasilkan dari pembelajaran yang berkualitas, ya, pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif difasilitasi oleh guru yang profesional. Guru yang profesional dibina oleh kepala sekolah yang hebat. Kepala sekolah yang hebat dibina oleh pengawas yang menginspirasi. Jadi ini ada lingkaran yang harus dipertahankan. Maka kita fokus pada peningkatan mutu guru, mutu kepala sekolah, mutu pengawas. Di balik mereka itu adalah siswa, peserta didik. Di balik guru ada jutaan peserta didik. Indonesia memiliki 30 juta anak, ya, 30 juta peserta didik. Dari sini kita selamatkan masa depan bangsa. Kalau kita ingin menjadi besar bangsa ini, maka bina didik dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau learning community sudah berhasil berjalan, akan membentuk jejaring, yaitu membentuk ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan tidak akan terbentuk kalau learning community ini tidak dibangun dengan baik. Kemudian kita terapkan konsep merdeka belajar. Guru harus betul-betul merdeka belajar. Mengajar tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada intimidasi dari siapapun termasuk orprov lain. Guru tidak boleh merasa tertekan, tidak boleh merasa terancam, tidak boleh merasa terintimidasi. Harus betul merdeka, punya otonomi, punya otoritas, mau mengajar dengan model apa, dengan cara apa. Guru harus memiliki kompetensi, memiliki otoritas, otonomi dalam menentukan setting pembelajaran. Kalau gurunya sudah merdeka belajar, maka anak-anak harus juga merasakan merdeka belajar. Jangan sampai anak tertekan karena gurunya, anak terancam karena gurunya, jangan sampai anak tidak kerasan di sekolah karena gurunya. Anak-anak betul-betul dilayani, hari ini mau belajar apa, mau pakai model apa, pakai strategi apa, pakai metode apa, harus dilayani dengan baik ya. Bahkan memilih tempat belajar apakah di luar kelas maupun di luar kelas ini juga difasilitasi. Anak-anak betul-betul nyaman, aman dan selamat di kelas itu ya. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada kekerasan, baik apa fisik maupun verbal. Verbal saja tidak boleh, apalagi fisik. Buat anak-anak kekerasan, anggap anak seperti anak sendiri. Ini dalam rangka memanusiakan manusia. Kalau konsep belajar sudah terbentuk di kelas, maka ini akan menjadi pendidikan yang ramah anak. Akan bentuk sekolah yang ramah anak. Betul-betul anak ini merasa nyaman karena tidak ada ancaman. Kalau nggak belajar akan diancam tidak naik. Kalau tidak mengerjakan tugas akan diancam nilainya rendah. Ya. Jadi itu tidak ada. Maka Bapak Ibu harus mengelola demikian, maka anak itu belajar jadi kebutuhan. Kalau konsep belajar ini tadi kalau ekosistem kalau learning community-nya tumbuh, terbentuk ekosistem pendidikan, konsep belajar mereka belajar diterapkan, gurunya merdeka, siswa merdeka, maka akan terbentuk sekolah ramah anak, pada akhirnya terbentuklah student well-being. Anak-anak betul-betul aman, nyaman, selamat dan sejahtera. Sejahtera artinya anak ini bahagia ya, jadi di kelas itu bahagia dan sangat menyenangkan. Anak lebih kerasa di sekolah daripada di rumah misalnya. Jadi saking senangnya, saking nyamannya belajar di sekolah. Student well-being ini adalah nanti tujuan akhir dari IGI, bagaimana anak-anak itu betul merasa dimanusiakan, merasa dikasih sayangi, merasa dilindungi dan seterusnya. Barangkali itu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tangkap nanti dari penyampaian narasumber Pak Abdul Khalik yang luar biasa. Ini akan bersama Ibu akan bagaimana ke depan endingnya dari seminar-seminar ini akan menjadikan bisa mewujudkan student well-being. Jadi anak itu sehat dan sejahtera, sehat lahir batin, dohiran wal batinan, aman nyaman selamat dunia akhirat. Barangkali itu, dan mohon izin Bapak Ibu, mohon doa restunya saya sebagai Ketua IGI Jawa Timur yang anggotanya paling banyak se-Indonesia sudah 17.000 ya.
sekarang hampir 18.000. Teman-teman Jawa Timur berharap keberhasilan Jawa Timur bisa memimpin keberhasilan Indonesia. Kesolidan IKI Jawa Timur bisa memimpin kesolidan IKI di Indonesia. Kesuksesan Jawa Timur bisa memimpin kesuksesan Indonesia. Mohon doanya kalau Bapak Ibu jadi pengurus IKI di daerah manapun, tolong dukung saya, doakan saya, dan pilih saya. Terima kasih pada semua pengurus IKI Blitar yang luar biasa, para narasumber, Pak Dr. Imam Wahyudi selaku ketua dan Pak Abdul Kholik Eskom selaku narasumber dan semuanya Ibu mohon doa restunya dan IKI ke depan makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki, sangat luar biasa, banyak sekali yang dapat kita peroleh dari sambutan Bapak Marzuki, yang pada intinya kita sebagai guru harus meningkatkan kemandirian kompetensi sehingga nanti bisa kita wujudkan kebahagiaan belajar bagi para peserta didik kita. Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki sesi materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdul Kholik, Sarjana Komunikasi. Beliau adalah salah satu pengawal dari pelatihan IKI Pusat, yaitu Sagu Sanop, satu guru, satu inovasi. Untuk lebih jelasnya akan segera kita ikuti pemaparan dari Bapak Abdul Kholik dengan judul pada malam hari ini adalah peran organisasi profesi dalam meningkatkan kompetensi guru. Nanti akan ada sesi konsultasi dan tanya jawab setelah pemaparan selesai. Selama pemaparan selesai, kita ingatkan sekali lagi untuk semuanya agar menjaga ketenangan, agar tidak menyalakan mikrofon, agar segera acara ini bisa berjalan dengan baik. Monggo Pak Abdul Kholik bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua IKI Daerah Blitar, Pak Imam Wahyudi. Yang kami hormati Pak Dr. Marzuki selaku Ketua IKI Wilayah Jawa Timur, Pak Sulyani, salam kenal. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang sudah diberikan kepada kita di suasana apapun, di suasana pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini, di malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam suasana seminar di malam hari ini. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di malam hari ini saya patut bersyukur dan terima kasih kepada Pak Imam Wahyudi yang sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini saya diberikan satu kesempatan untuk menyampaikan apa peran organisasi IKI dalam pendidikan. Mungkin nanti akan di malam hari ini secara umum nanti sebentar saya akan kasih gambaran posisi IKI di pendidikan kita, dan nanti mungkin saya akan lebih spesifik untuk malam hari ini ke teknis khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan kompetensi. Baik Bapak Ibu, jadi saya masuk di IKI ini 5 tahun belakangan ya, di periode kedua. Jadi mungkin sekedar saya ingin sampaikan bahwa di periode pertama, di pendiriannya, itu kita mempunyai seorang leader, namanya Pak Satria Dharma,
dan Sekretaris Jenderalnya Pak Muhammad Iksan. Beliau-beliau ini yang menjadi founding father, ya, pendirinya IGI ya, di Indonesia. Kemudian di periode kedua masuk di 2016 dan nanti akan berakhir di akhir tahun ini di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Ramli Rahim dari Sulawesi Selatan beserta Sekjen yang saat itu 2016 Pak Mampuono, dan saya menjadi bagian dari pengurus ini. Saya melihat ada lompatan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa berbagi bagi Bapak Ibu yang saya amati di Blitar ini masih relatif belum lama ya untuk berkiprah di kepengurusan khususnya. Jadi di individu-individu saya melihat saya mengenal beberapa Bapak Ibu yang sudah aktif di kepengurusan di grupnya IGI Jawa Timur. Namun untuk pengurusan ini saya amati baru mungkin belakangan ini. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa saya dari Pasuruan 2016 itu ya sama kondisinya. Jadi sebetulnya membangun satu organisasi profesi sebesar IGI ini memang dibutuhkan sosok leader yang mampu untuk memberikan semangat kepada kawan-kawan di daerahnya. Dan sosok ini alhamdulillah hari ini dipegang oleh Pak Imam Wahyudi sebagai nakodanya. Dan di perjalanan itu akhirnya sambil saya ketemu dengan teman-teman hebat di kepengurusan IGI pusat seperti itu. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa IGI 2016 dan IGI hari ini beda banget Bapak Ibu. Jadi hari ini tuh IGI sudah sangat dikenal luas oleh publik, dan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kita salah satu yang masuk di dalam program organisasi penggerak atau POP ya, meskipun kemarin sempat ada sedikit berita yang ada 2 organisasi mundur dan seterusnya, tapi yang patut kita garis bawahi bahwa organisasi kita ini oleh pemerintah sudah diakui. Nah, salah satunya adalah masuk mendapat bantuan dari kegiatan program organisasi penggerak yang nanti insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2021 nanti. Nah, di posisi atau bergandeng yang seperti ini, tentunya harusnya sudah tidak ada rasa ragu lagi. Kalau dulu itu 2016 ada pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar berulang-ulang itu IGI resmi enggak sebagai organisasi profesi, terus legal formalnya seperti apa, itu kayaknya tahun ini harus sudah lewat karena memang posisi kita memang sudah sangat kuat di pemerintahan. Dan Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan juga, di 10 tahun perjalanan IGI ini telah mampu mengubah paradigma cara berpikir seorang guru terhadap sebuah organisasi profesi, paradigma berpikir bagaimana peran guru bukan hanya di lingkup kelasnya. Jadi organisasi IGI ini telah mampu membawa guru menjadi sosok yang merdeka. Kalau misalnya Pak Nadiem itu hari ini menggelorakan Merdeka Belajar, sebetulnya IGI itu berjuang untuk mewujudkan itu. Jadi guru adalah sosok yang memang nggak boleh terbebani untuk memajukan pendidikannya, untuk membawa anak-anak didiknya masuk ke dalam satu tempat yang tidak ada yang membatasi untuk guru untuk memilih, mengembangkan profesi dan seterusnya. Nggak boleh ada yang menghalangi. Dan itu insya Allah di tahun ini itu sudah mulai sangat terbuka. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, apa yang dilakukan sehingga IGI sampai di posisi yang seperti itu. Yang saya tahu, IGI itu tidak pernah berhenti melakukan aktivitas, Bapak Ibu. Khususnya ini adalah di dalam peningkatan kompetensi guru.
Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah, Pak Dr. Marzuki, bahwa kuncinya untuk perubahan pendidikan ya kita yang harus berubah. Kita yang harus berubah. Kalau guru berubah, insya Allah tatanan yang lain itu juga akan mengikuti. Sebagus apapun sarana yang ada di sekolah, tanpa diimbangi dengan guru yang menjadi leading sektor untuk menjadi agen perubahan, maka sesungguhnya sarana yang megah itu tidaklah akan berarti. Namun tidak demikian sebaliknya, manakala sosok kita selaku guru itu menjadi sangat dominan perannya, sangat penting perannya di dalam sekolah itu, barangkali sarana bagus tentu akan menunjang. Andaikan sarananya yang ada apa, maka pendidikan itu akan tetap bisa berjalan dengan baik dengan posisi yang seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di samping kita melakukan banyak aktivitas itu, ada satu hal yang mungkin saya sendiri waktu awal itu kagum sama IGI. Apa itu? Kita mempunyai satu sistem, ya, satu sistem yang mungkin di tempat lain, di teman-teman organisasi lain masih mungkin belum ada. Kan itu. Apa itu? Pertama, siswo. Kenapa tadi Pak Dr. Marzuki berani menyebutkan Jawa Timur mempunyai anggota IGI terbesar seluruh Indonesia. Dan itu nggak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena semua orang IGI ya, atau mungkin bahkan orang di luar IGI pun bisa mengakses di sistem siswo itu posisi keanggotaan masing-masing wilayah, keanggotaan masing-masing daerah. Jadi Bapak Ibu di siswo ini Jawa Timur kelihatan leading, sangat banyak anggotanya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke yang lebih kecil, ya, di Jawa Timur ini kabupaten mana yang punya anggota paling banyak? Atau mungkin Kabupaten Blitar ini anggota IGI-nya berapa? Itu sangat terbuka kita untuk bisa dibuka. Itu di siswo. Yang kedua, saya melihat IGI ini luar biasa dan menjadi pionir. Misalnya sistem pendataan, kita mendaftar hari ini, di-approve hari ini, maka KTA itu sudah langsung bisa kita miliki. Ini sesungguhnya yang menurut saya sebuah inovasi yang luar biasa. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu ya, di pengurus pusat, sistem yang dibangun ini apakah tidak ada biaya? Ada Bapak Ibu. Dengan server yang kami gunakan di IGI ini dengan ribuan anggota, mungkin jutaan ya, yang mengakses server tentunya butuh server yang handal, server yang lajunya cepat. Nah, itu butuh biaya. Nah, yang ingin saya sampaikan, di tagline IGI, ya, di moto IGI atau di ciri IGI adalah IGI dikenal menjadi organisasi profesi yang tidak ada iuran bulanan. Yang ada adalah pada saat kita mendaftar pertama kali, itu ada biaya administrasi 50 yang digunakan untuk dibagi dana tersebut untuk ke pusat, ke wilayah, dan ke daerah, ke kabupaten kota untuk melakukan aktivitas seperti ini. Nah, yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu, dengan situasi seperti ini, IGI mampu menjalankan tugas yang seperti itu, mempunyai server yang cepat dan seterusnya, dan itu berbiaya besar tanpa adanya iuran bulanan dari anggota. Ini salah satu yang kami miliki di IGI Bapak Ibu, siswo. Yang kedua yang mungkin malam ini saya akan berbagi adalah SIM GPIGI, Sistem Informasi Guru Pembelajar IGI. Nah, barangkali kita sangat paham Bapak di negara kita punya satu SIM pembelajaran ya yang dimiliki Kemdikbud, dan kita mempunyai itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya akan share screen. Yang kita maksudkan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu kebanggaan kita di
Ikatan Guru Indonesia dalam rangka mengemban amanat pendidikan untuk bersama-sama dengan pemerintah memajukan pendidikan khususnya untuk di pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu, kita sudah masuk beberapa bulan ini di dalam suasana pandemi COVID. Tentunya suasana belajarnya pun berbeda ya dengan suasana yang biasanya kita lakukan sebelumnya. Apakah nyaman? Barangkali mungkin sebagian dari kita awalnya sangat tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Orang tua pun apalagi, orang tua sangat tidak nyaman. Saya mengamati pemberitaan di lingkungan terdekat saya, itu menangkap bahwa memang masa pandemi ini dengan pembelajaran yang sekarang kita lakukan ini tidaklah nyaman, kan gitu ya. Anak-anak, sama Bapak Ibu, anak-anak juga tidak senyaman mungkin pada saat ketemu, kan gitu ya. Nah, tetapi yang terpenting adalah bahwa keberhasilan seorang guru, keberhasilan seorang siswa, keberhasilan masyarakat ketika ada satu masalah, siapa yang bisa masuk larut dalam masalah itu dan bisa adaptasi dengan permasalahan yang ada itu tanpa merasa terganggu seperti layaknya tidak ada masalah, inilah yang menjadi pemenang. Artinya situasi yang pandemi saat ini mau nggak mau memang mengharuskan kita untuk memilih satu di antara beberapa pilihan proses pembelajaran. Satu tipe pembelajaran yang pasti adalah mungkin sebagian besar di antara kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh, kan gitu ya. Nah Bapak Ibu, di pembelajaran jarak jauh ini tentunya butuh tool, butuh alat yang kita gunakan untuk proses penyampaian materi-materi kita. Dulu kita sangat digencar ya, sangat dibombardir oleh LMS Edmudo karena waktu itu di Simolek gencar melakukan proses pengenalan Edmudo ini sebagai media belajar daring. Waktu itu sudah sangat booming Bapak Ibu, sudah sangat booming. Mungkin saat itu karena memang tidak dipaksa semua harus jarak jauh, maka boomingnya Edmudo saat itu tidak seramai mungkin kalau misalnya Edmudo itu digencarkan saat ini. Tetapi Edmudo, Google Classroom ini adalah salah satu pilihan di dalam kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, Google Classroom Edmudo ini kita nyebutnya menjadi LMS. Sebetulnya selain dua ini masih banyak yang lain ya. Kita kasih contoh dua yang mungkin kita sudah sangat familiar. Kemudian yang bisa kita pilih adalah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini hari ini Bapak Ibu ya, saya hari ini kadang ya senyum-senyum sendiri bahwa guru kita, guru-guru Indonesia, itu hari ini, kalau dulu itu ada seorang guru yang punya channel YouTube yang isinya adalah video pembelajaran, maka dia akan dengan senang hati untuk saling membagikan ke teman-teman yang lain. Nah hari ini adalah, yang terjadi adalah Bapak Ibu guru itu, bahasa saya adalah ruangnya semakin terbatas, karena masing-masing sudah punya media yang sama-sama ingin dikenalkan. Nah, satu sisi ini menjadi apa ya? Kalau Bapak Ibu guru tahu bahwa sebetulnya Bapak Ibu guru yang punya channel YouTube yang isinya media pembelajaran, video pembelajaran atau apapun lah itu untuk video-video yang lain yang isinya tentang pembelajaran, itu kalau sudah besar tentunya ada AdSense untuk ke guru tersebut. AdSense itu adalah imbalan dari iklan yang muncul di video yang diberikan kepada pemilik channel YouTube. Nah dulu itu tadi sudah saya sampaikan, kita bisa sharing dengan gampang ke teman-teman yang lain. Hari ini Bapak Ibu, saingannya ketat. Kenapa? Karena
hampir sudah banyak guru-guru kita sudah punya channel di YouTube dengan media-media video-video yang dibuat yang bagus-bagus. Nah, sisi positifnya adalah ini adalah perubahan Bapak Ibu. Ini adalah perubahan betapa guru-guru kita sudah naik kelas. Guru-guru kita yang dulu ya saya masih ada itu foto pada saat IG pertama membuat workshop. Kebetulan workshopnya itu di Kabupaten Pasuruan juga di periode kepengurusan IG yang pertama, tempatnya di Telkom. Itu orang megang MOS saja masih ragu-ragu tuh. Guru kita ada MOS itu kayaknya takut gitu, MOS itu dipegang. Jadi megang MOS itu kayaknya mungkin Bapak bisa bayangkan yang saya maksudkan. Itu kayaknya hal yang menakutkan. Takut apakah ini nanti meledak, kalau salah gimana dan seterusnya. Hari ini sudah berbeda Bapak Ibu. Mungkin kadang jenuh juga. Hampir banyak guru yang memposting di grup-grup WA kita itu adalah menginformasikan tentang video yang dibuatnya. Ini membosankan mungkin ya, tapi satu sisi ini membanggakan bahwa pembelajaran, bahwa proses pendidikan di kita itu guru-gurunya sudah mulai bertumbuh untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi dirinya. Kalau nanti guru itu sudah bertumbuh seperti itu, insya Allah nanti kita akan masuk di fase yang baru Bapak Ibu. Ketika guru-guru sudah menikmati, sudah merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik untuk pembelajaran, untuk pendidikan kita, maka akan sebentar lagi perubahan itu akan terasa akan lebih cepat manfaatnya. Karena nanti anak-anak akan terinspirasi dengan guru-gurunya. Kalau dulu kita ngajak anak-anak itu kita memberitahukan ini videonya milik teman Bapak Ibu guru, teman saya kan itu ya. Tapi hari ini nanti sudah nggak seperti itu. Anak-anak ini adalah channel YouTube Pak Guru, channel YouTube Bu Guru, silakan materinya ini dan seterusnya. Nanti kelasnya kita masuk di Google Classroom ya, ini materinya sudah ready dalam bentuk video dan seterusnya. Nah menurut saya ini adalah perkembangan yang baru dan nanti anak-anak akan banyak pilihan. Kalau kita nanti misalnya tidak bisa menyajikan pilihan yang baik, bisa jadi anak akan melirik pilihan-pilihan yang lain ke video-video milik guru yang lain. Nah kalau dulu saya mengibaratkan anak itu kayak dipasangi, kayak menjadi apa ya, dikasih kacamata kuda, anak melihat ke materi yang kita miliki. Hari ini anak sudah bebas memilih mana yang mau ingin dipelajari. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, hari ini itu keberadaan kita itu tidak lagi seperti dulu. Anak-anak itu sebetulnya sudah mampu belajar mencari materi-materi untuk kebutuhan dirinya. Nah, fungsi kita kalau misalnya mendoktrin dalam tanda kutip, memaksa ini loh materinya yang kita miliki dan seterusnya sama seperti dulu dan tidak berubah, maka kita akan ditinggal oleh mereka, oleh anak-anak. Karena itu peran kita kayaknya sudah harus berubah. Kita harus menyadari bahwa anak mempunyai pilihan sendiri untuk belajar, kita bisa mengarahkan, kita bisa menjadi pendamping anak-anak tersebut, kita bisa menjadi motivator bagi mereka untuk bisa mendampinginya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Itu mungkin proses yang baru hari ini. Kemudian yang berikutnya website pelajaran. Sebagian dari Bapak Ibu hari ini juga mempunyai website sendiri untuk tempat belajar bagi anak dari materi-materi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru tersebut. Kemudian hari ini juga pembuatan video animasi oleh guru-guru kita di IG itu sudah banyak dilatihkan. Nah, Bapak Ibu, proses untuk mengupgrade tersebut itu kalau saya klasifikasi ada dua, yaitu Bapak Ibu melakukan upgrade mandiri yang dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri terhadap perubahan yang ada, terhadap materi-materi yang ada, dan yang kedua adalah di-upgrade berdasarkan upgrade kelas. Jadi kita itu kadang sering berubah, itu senangnya kalau ada teman. Kalau ada teman belajar bareng itu kita akan mampu berubah lebih cepat.
karena mungkin ada teman diskusi dan seterusnya. Jadi pilihan ini yang bisa kita ambil. Kita bisa belajar dengan mengabdi diri secara mandiri ataupun secara kelas. Nah, Bapak Ibu, di pemerintah kita itu punya SIM GPO, ya. Atau kalau websitenya adalah di gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah tempat di mana guru-guru Indonesia memantau perkembangan dirinya, bergabung di komunitas belajarnya dan seterusnya. Nah, di kita mempunyai SIM Guru Pembelajar IGI. Nah, SIM Guru Pembelajar IGI ini Bapak Ibu, alamatnya di gurupembelajar.igi.or.id. Dan ini adalah tampilan depannya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bisa nanti mungkin coba-coba, atau mungkin barangkali Bapak Ibu sudah ada yang sudah terbiasa ikut pelatihan atau workshopnya IGI, maka alamat gurupembelajar.igi.or.id ini mungkin sudah tidak terlalu asing kan gitu ya. Nah, ini adalah tempat kita untuk belajar bersama-sama karena kita nanti dibuat di dalam kelas-kelas belajarnya. Hari ini, malam ini kalau Bapak Ibu nanti mengintip di alamat ini, maka di situ sudah tertata workshop-workshop yang sampai di awal tahun 2021. Itu sudah ada semua. Dan pengisi di situ Bapak Ibu ada dua. Ada yang berbayar, kan itu ya, bagi yang bukan anggota IGI. Bagi yang bukan anggota IGI, biasanya satu kanal itu ada biaya kan itu untuk ikut pelajaran atau ikut kursus yang ada di SIM Guru Pembelajar IGI. Tapi sebagian besar yang lain adalah gratis Bapak Ibu. Sebagian besar yang lain adalah gratis. Ketika Bapak Ibu menjadi anggota IGI, maka ini adalah fasilitas yang Bapak Ibu bisa nikmati dengan gratis. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, ini saya suplik di beberapa waktu yang lalu bahwa bisa diamati Bapak Ibu, waktu pertama adalah materi apa yang ada yang ditampilkan saat itu kan gitu ya. Misalnya ini tentang Google Classroom, ada Filmora dan seterusnya yang sudah berlangsung di tanggal 28 September yang lalu dan seterusnya, pesertanya berapa. Ini sangat terbuka, bisa diakses siapapun. Tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa mantau. Bahkan kalau diklik detail itu akan kelihatan by name, by instansi. Nama guru, nama sekolahnya ada di situ. Jadi angka yang muncul ini bukan angka yang nggak bisa diakses. Angka itu bisa dilihat seperti itu. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu guru kita di wilayah Indonesia ini sudah punya semangat yang tinggi untuk mengembangkan dirinya. Nah, untuk itu hari ini, malam ini saya perlu mengenalkan ke kawan-kawan di Blitar bahwa SIM Guru Pembelajar IGI ini dengan alamat gurupembelajar.igi.or.id ini, pada saat misalnya Bapak Ibu ingin mendaftar, Bapak Ibu klik salah satu yang Bapak Ibu inginkan, nanti akan ada detailnya seperti ini. Jadi detail ini dengan cara Bapak Ibu klik di tombol detail, ada dua tombol, detail dan daftar. Manakala Bapak Ibu klik detail, maka nanti akan tampil seperti ini. Detail dari materi yang akan kita ikuti ini, kita seneng enggak gitu, kita ingin mengupdate di situ enggak? Kalau misalnya cocok, maka Bapak Ibu bisa klik daftar sekarang, seperti itu. Dan Bapak Ibu menjadi salah satu peserta di workshop tersebut. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan di SIM Guru Pembelajar IGI ini ada dua, ada kegiatan internal dan kegiatan umum. Kegiatan internal tentunya adalah untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai KTA IGI. Berbahagialah Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur, beberapa waktu kemarin itu untuk mendapatkan KTA IGI yang secara umum adalah ada biaya 50.000, maka kemarin ada proses pembebasan biaya tersebut alias gratis.
Nah, kegiatan yang kedua adalah kegiatan umum. Kegiatan umum ini karena di kami itu Bapak Ibu di IGI itu anggota itu boleh masuk mendaftar menjadi anggota IGI, boleh keluar kapanpun gitu loh. Kita tidak terlalu apa ya menghalang-halangi seseorang itu untuk menentukan pilihan. Benar-benar merdeka di IGI ini Bapak Ibu. Bapak Ibu manakala senang saya ingin punya KTA IGI, saya mendaftarlah menjadi anggota. Langsung di-approve sama admin daerah, sama admin wilayah atau admin pusat. Pada saat Bapak Ibu terus resign itu juga sudah nggak ada masalah. Atau yang juga banyak saya lihat juga, saya nggak jadi anggota IGI deh, tapi saya ingin mengikuti pelatihan. Kita juga tidak menghalang-halangi Bapak Ibu. Makanya kami membuat satu kegiatan yang sifatnya umum. Jadi di kegiatan umum ini memfasilitasi Bapak Ibu guru yang kebetulan ingin ikut dan tertarik dengan pelatihan yang ada di SIM Guru Pembelajar IGI ini, namun masih belum mempunyai KTA IGI. Nah, itu juga kita fasilitasi. Nah, Bapak Ibu, siapakah penyelenggara dari kegiatan-kegiatan yang ada di SIM Guru Pembelajar IGI ini? Bahwa guru pembelajar di IGI ini mempunyai kanal-kanal Bapak Ibu. Kanalnya banyak, sudah 100 lebih kanal yang ada di IGI. Nah, yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa nanti dapati di SIM Guru Pembelajar tersebut adalah kanal-kanal yang 10 kanal terbesar yang sangat aktif untuk membuat pelatihan yang diletakkan di SIM Guru Pembelajar IGI. Apakah yang tidak tampil itu tidak pernah mengisi di SIM Guru Pembelajar ini? Mengisi Bapak Ibu. Cuman karena memang yang ditampilkan 10 saja, maka 10 itu yang nanti akan kelihatan. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Saku Sanov dan Sami Sanov ya. Dan yang ketiga Saku Sablok. Nah, Bapak Ibu perlu berbangga bahwa Saku Sanov dan Sami Sanov ini itu foundernya adalah orang Jawa Timur. Saku Sanov dari Pasuruan, Sami Sanov ini dari Surabaya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, manakala Bapak Ibu mengklik salah satu kanal tadi, misalnya klik Sami Sanov atau klik Saku Sanov, nanti akan terlihat materi-materi yang pernah diajarkan, yang sedang diajarkan, atau yang akan disampaikan di dalam jadwal SIM Guru Pembelajar IGI ini. Nah, ini salah satu contoh yang di Saku Sanov. Baik, manakala Bapak Ibu ternyata tertarik ya untuk bergabung di salah satu workshop yang diinginkan, tentunya Bapak Ibu bisa memilih yang dua tadi itu, bisa memilih menjadi anggota atau menjadi umum. Nah, ini yang pertama adalah saya kenalkan yang daftar IGI. Artinya untuk menggunakan SIM Guru Pembelajar IGI ini, kita sudah terintegrasi dengan siswa Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat akun lagi manakala Bapak Ibu memang sudah mendaftar menjadi anggota IGI, mempunyai KTA IGI. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar sendiri pada saat mendaftar KTA IGI, tentunya Bapak Ibu akan dimintai email dan dimintain memasukkan password. Nah, email dan password itulah yang nanti akan digunakan masuk di SIM Guru Pembelajar IGI. Tetapi yang sering adalah di antara kita, di antara Bapak Ibu mungkin menitipkan, aku daftarkan saja. Nah, pada posisi seperti ini, kadang kita nggak tahu email yang digunakan itu email apa kan itu ya. Atau yang sering itu, dan mungkin bikin saya kadang senyum itu, email dari password yang dimiliki itu kadang lupa, dan lupa itu kadang ditanyakan kepada pihak lain. Saya lupa password email saya. Apakah Bapak tahu kan itu ya? Tentu kita nggak tahu Bapak Ibu kan itu. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah masuk di SIM Guru Pembelajar IGI dan email Bapak Ibu itu bisa dibuka, kemudian Bapak Ibu lupa password, di sini itu ada menu lupa password. Bapak Ibu bisa klik di bawah submit ini, itu untuk mengganti passwordnya kalau misalnya lupa. Nah, di samping itu, Bapak Ibu dibantu oleh admin di masing-masing daerah untuk membantu manakala Bapak Ibu lupa passwordnya. Ini saya perlu negaskan karena nanti untuk masuk SIM Guru Pembelajar IGI itu, nanti Bapak Ibu memasukkan email sebagai username dan password.
password dan username ini adalah email dan password yang Bapak Ibu gunakan pada saat mengakses SIM guru pembelajar, pada saat mengakses siswa. Jadi email dan password tersebut bisa digunakan di siswa, bisa digunakan di SIM guru pembelajar IKI. Kalau lupa, Bapak Ibu bisa mengganti sendiri dengan klik tombol lupa tadi itu, nanti Bapak Ibu akan dikirimi password baru ke email. Nah, Bapak Ibu bisa buka email dan Bapak Ibu bisa tahu password yang baru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memanfaatkan ingin memanfaatkan atau bertanya atau minta bantuan dari admin, bisa kontak nanti ke admin untuk mereset password itu juga bisa. Jadi admin kabupaten, admin wilayah, admin pusat itu bisa mereset password yang Bapak Ibu ini. Tapi saya menyarankan menggunakan fitur yang pertama karena sudah ada fasilitasnya, tinggal kita menggunakannya. Baik. Nah, pada saat kita sudah tahu akunnya, username-nya atau emailnya tadi beserta password-nya, maka Bapak Ibu bisa klik di menu atas ini, di sebelah atas itu ada daftar dan masuk, Bapak Ibu klik. Nah, nanti diminta untuk memasukkan email yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian diminta memasukkan password-nya apa. Kemudian di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ada anggota, ada peserta umum, kanal, dan narasumber. Kalau Bapak Ibu punya KTA IKI, maka pilihlah anggota. Kalau misalnya Bapak Ibu belum menjadi anggota IKI, maka Bapak Ibu bisa memilih peserta umum. Kalau peserta umum ini nanti tidak akan ditanyain sebetulnya yang macam-macam, misalnya emailnya apa dan sebagainya, karenanya namanya juga peserta umum, dia baru gabung kan itu, menggunakan tidak dari akun yang digunakan di Siswo. Ini kanal ini adalah untuk loginnya pemilik kanal. Kemudian narasumber. Nah, di sini kanal itu memiliki narasumber Bapak Ibu. Misalnya Sagu Sanov, di kami sudah ratusan guru Indonesia, ratusan guru-guru terbaik di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi narasumber di kanal kami di Sagu Sanov. Itu pilihan masuknya. Nah, ini adalah gambaran dari dashboard-nya Bapak Ibu. Gambaran dashboard-nya seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa melihat biodata, kemudian daftar kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu kelihatan Bapak Ibu pernah ikut kegiatan apa saja. Nah, di sebelah sini ada keterangan. Ya, keterangan itu lulus dan tidak lulus kan itu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu mendaftar pertama kali, maka statusnya adalah tidak lulus. Ini mungkin cukup meresahkan mungkin. Saya kok tidak lulus kan itu ya. Harusnya kan belum lulus kan itu ya. Ya harusnya memang belum lulus kan itu Bapak Ibu. Tapi karena memang sistemnya bunyinya tidak lulus, Bapak Ibu abaikan saja, Bapak Ibu tidak usah terlalu risau. Jadi pada saat kita baru mendaftar, statusnya kok tidak lulus? Ya tidak lulus karena memang belum lulus kan gitu ya. Nah, ini akan kelihatan workshop yang kita sudah lulus ataupun tidak, ataupun yang belum lulus. Nah, bagi yang sudah lulus, maka di sebelah kanan ini kita bisa print, kita bisa printer, kita bisa cetak sertifikat yang sudah kita ikuti. Jadi semua sudah paperless Bapak Ibu. Semua sudah bisa diakses secara online. Begitu workshop selesai, dinyatakan kompeten oleh coach atau pelatih, status lulusnya sudah berubah menjadi lulus, maka saat itu juga sertifikat itu bisa diunduh. Ini kehebatan yang ada di SIM Guru Belajar IKI. Kemudian kalau misalnya lupa atau menjadi peserta umum, maka Bapak Ibu bisa pilih di yang saya bol warna kuning. Jadi ini untuk peserta umum bisa juga ikut di sini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu pemaparan di malam hari ini tentang SIM Guru Pembelajar IKI. Semoga ini menjadi referensi baru khususnya bagi Bapak Ibu yang baru mengenal IKI ya. Jadi untuk menggunakan SIM Guru Pembelajar IKI tersebut tidak harus menjadi anggota IKI Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa
mengikuti pelatihan itu menjadi peserta umum. Tetapi yang saya ingatkan Bapak Ibu, manakala Bapak Ibu menjadi peserta umum, ada kalanya di pelatihan itu berbayar. Kadang-kadang kita sama teman-teman di pengurus itu bilang, kenapa kok berbayar? Ya biar beda antara yang menjadi anggota IGI sama menjadi peserta umum. Nah kadang-kala karena awalnya itu sebetulnya tidak tertarik sama IGI, terus tertarik dengan pelatihannya, daripada saya setiap pelatihan bayar 50, setiap pelatihan bayar 50, mending saya daftar menjadi anggota IGI. Sekali daftar, selanjutnya saya bisa mengikuti pelatihan di SIM Guru Belajar IGI tanpa ada biaya, seperti itu. Mungkin itu sementara dari saya serahkan kembali kepada host di malam hari ini. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Abdul Qolik. Sudah jelas sekali tadi dipaparkan oleh Bapak Abdul Qolik bahwa pandemi ini telah membawa hikmah kepada para guru menjadi lebih kreatif, dan dalam hal ini IGI menyambut dengan wadah yang bernama SIM Guru Pembelajar. Di sana terdapat banyak sekali kanal, kalau tidak salah ada 67 kanal yang dapat kita gunakan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, salah satunya adalah Sagu Sanop, satu guru satu inovasi. Kita bisa mendaftar dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, namun tadi juga diperingatkan oleh Bapak Abdul Qolik bahwa kreativitas kita jangan sampai akhirnya mengungkung peserta didik. Artinya, peserta didik harus tetap kita beri kebebasan untuk menemukan sumber belajar mereka sendiri. Jangan selalu diwajibkan untuk hanya melihat pada materi yang kita berikan. Demikian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan konsultasi. Nanti akan kita buka beberapa pertanyaan, namun sebelumnya tadi di chat sudah ada pertanyaan Pak, mungkin akan saya sampaikan sekarang untuk bisa dijawab. Salah satunya dari Bapak Sudi, tentang pertanyaannya, apa alternatif e-learning yang murah yang dapat kita gunakan. Jadi nanti mohon Bapak memberi penjelasan, karena menurut hemat saya bahkan ada yang gratis, tidak hanya murah tapi gratis. Terus mungkin ada alternatif yang lain untuk e-learning ini. Kemudian tadi ada pertanyaan juga yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menjadi anggota IGI, cara mendaftar. Ternyata tadi sudah terjawab dengan sangat jelas dari penjelasan Pak Abdul Qolik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini Pak, dari Ibu Rini Setiawati. Beliau menanyakan bahwa beliau sudah mendaftar sebagai anggota IGI, tapi sampai sekarang belum mendapatkan kartu anggota IGI. Nah, ini langkah-langkah yang harus ditempuh seperti apa. Demikian untuk sementara 3 pertanyaan tersebut mohon ditanggapi. Untuk selanjutnya nanti pertanyaan bisa kita lewatkan chat atau bisa dengan cara raise hand, mengangkat tangan. Monggo Pak ditanggapi. Baik Pak Sulyani, saya mulai dari Bu Rini ya, Bu Rini Setiarini yang KPA IGI ini ya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu adalah mendaftar sendiri, masuk di igi.org.id, kemudian Bapak Ibu klik tombol daftar, Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu dan seterusnya ya. Maka nanti selanjutnya adalah Bapak Ibu menunggu di approve, disetujui oleh admin. Manakala nanti adminnya siapa? Pada saat Bapak Ibu mendaftar, nanti akan ditunjukkan nomor WA admin di kabupaten atau admin di wilayah. Nah, manakala Bapak Ibu sudah tahu adminnya, Bapak Ibu bisa menghubungi untuk meminta di-approve, disetujui. Dan saat disetujui, maka saat itu KTA Ibu akan bisa di-download. Nah, itu untuk yang baru mendaftar. Bagaimana kalau misalnya pertanyaan Bu Rini ini, saya sudah lama mendaftar, kok saya masih belum punya KTA?
tahu KTA saya kan itu ya. Nah kalau sudah lama mendaftar, maka yang dilakukan adalah Bapak Ibu masuk di websitenya IGI, yaitu igi.or.id, kemudian login menggunakan email yang digunakan pada saat mendaftar beserta passwordnya. Kalau sudah masuk, di situ ada fasilitas untuk unduh KTA IGI. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu tutorialnya, ya tutorialnya ya yang gampang sebetulnya, tapi ingin tahu, Bapak Ibu bisa buka YouTube. Nanti di searching, diketikkan tulisan cara daftar IGI. Nah, itu nanti akan ada video banyak itu yang dibikin oleh kawan-kawan kita. Bagaimana mendaftar IGI, kalau misalnya passwordnya lupa itu bagaimana, kemudian cetak kartu IGI itu seperti apa, itu akan ada banyak di channel YouTube Bapak Ibu. Ini mungkin untuk Bu Rini. Tapi kalau misalnya tadi itu masih belum ya, masih belum. Bapak Ibu kalau misalnya bisa kontak dengan admin di kabupaten, maka Bapak Ibu bisa konsultasikan, minta bantuan, misalnya seperti itu. Biar admin kabupaten bisa mengambilkan, mengcapture KTA itu dan dikirim via WhatsApp. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak pilihan lah. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, e-learning yang murah. Murah ya. E-learning murah. Saya bangga dengan penanya. Kalau misalnya tanya e-learning murah itu saya bangga. Karena yang umum itu sebetulnya di kita ya. Di kita itu yang tanya adalah yang gratis ada enggak kan itu ya. Ini tanya yang murah kan berarti mau berbayar kan itu, mau mengeluarkan effortnya ya, uangnya untuk apa ya? Untuk menggunakan e-learning yang ada. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa e-learning ini banyak, memang banyak. Ada yang berbayar dan ada yang free. Nah, kalau yang berbicara yang free tadi yang saya sebutkan itu free semua. Google Classroom free, Edmodo free, kan itu ya. Atau kalau misalnya di beberapa sekolah yang membuat sendiri menggunakan Moodle misalnya, itu juga bisa free kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, SIM guru pembelajar IGI tadi itu adalah salah satu e-learning Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu untuk mengupgrade diri. Tetapi kalau yang dimaksud ini adalah hubungannya dengan ke siswa, maka pilihan yang mungkin saya sodorkan yang karena gampang itu adalah Google Classroom, yang Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengakses e-learning tersebut. Tetapi Bapak Ibu tetap mengalokasikan biaya untuk membeli kuota internetnya, kan seperti itu. Untuk yang daftar IGI, tadi sudah saya sebutkan, Bapak Ibu bisa mengakses website igi.or.id, igi.or.id. Nanti di situ ada anggota, ada menu anggota, Bapak Ibu bisa mendaftar di situ. Cukup memasukkan email dan password. Saya nggak tahu hari ini apakah masih program free untuk Bapak Ibu yang ada di wilayah Jawa Timur itu masih berlaku atau tidak. Sepertinya masih ya untuk menyongsong Hari Pahlawan. Masih, Pak. Itu masih Pak Imam ya. Silakan dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi sudah bayar 50.000 seumur hidup masuk di IGI, ini masih dikasih diskon. Masih dikasih diskon supaya nggak membayar sekalian. Nah kan itu ya. Kurang apa kan itu. Itu sebetulnya kontribusi besar kita sebagai organisasi profesi terhadap guru-guru kita, guru-guru di Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Mungkin itu 3 pertanyaan dari peserta. Semoga peserta penanya bisa sesuai ya jawaban yang saya sampaikan dengan yang diharapkan oleh penanya. Kalau misalnya nanti Pak Imam menambahkan dan yang lain, monggo aja. Kita malam ini nyantai aja Bapak Ibu, kita sama-sama orang Jawa Timur. Kita bisa saling silaturahim aja. Nanti aja. Mungkin gitu Pak Suryani ya. Kami kembalikan ke Pak Suryani lagi.
Ya, terima kasih Pak Abdul Qolik atas penjelasannya. Saya kira sudah sangat jelas. Namun jika nanti masih ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Untuk sementara ini ada yang sudah angkat tangan Pak Arifin. Kita persilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Silakan Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Monggo Pak Arifin. Sepertinya kehilangan sinyal Pak Arifin. Oh gitu ya. Yeah. Ini ada lagi Pak Maipun ini Pak. Pak Maipun karena Maipun. Iya. Iya, moga Pak Maipun. Iya. Ya, yang dengan nama Pak Maipun ini. Atau penanya yang lain sambil menanti. Ini Pak. Sambil menanti yang sudah angkat tangan. Pak. Ini siapa ini? Bebalazi Gulu. Oh iya, monggo silakan. Monggo di unmute dulu. Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam. Selamat malam Pak. Izin bertanya ya Pak ya. Bagaimana supaya kan di kartu KTA IGI itu memiliki nomor. Bagaimana supaya kartu IGI ini sama dengan kartu SIM PKB supaya data-data Bapak Ibu guru mudah diakses di dalam PTK. Data PTK. Terima kasih Pak. Mudah diakses. Okay. Yang dimaksud SIM PTK itu yang miliknya Kemdikbud itu Pak ya? Ya, yang apalah Pak yang dapat mengakses data-data PTK supaya bisa data PTK itu bisa langsung masuk di pusat datanya. Oh, apa Dapodik itu? Iya, ya, hampir sama dengan Dapodik. Ini maksudnya data ini ya, data kita atau kita juga bisa melihat data peserta lain, Pak, maksudnya, Pak? Ya biar semua lah, Pak. Semua. Biar nomor IG ini bisa kita gunakan dalam mengakses data PTK, Pak. Itu maksud saya. Oh. Oke. Pak Sulyani, gimana langsung Pak ini? Langsung saya jawab? Ya, langsung saja Pak. Langsung ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Bebalazi Gulo yang sudah menanyakan. Beliau, Pak Bebalazi ini tadi menyampaikan kan di IG itu kan setiap peserta kan ada nomor KTA-nya. Bagaimana nomor KTA ini bisa mengakses di PTK miliknya Kemdikbud dan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya kasih analisa apa ya. Jadi gini, di kementerian itu mempunyai sistem sendiri Bapak Ibu. Dan satu sistem itu tentu saja mempunyai tingkat keamanan yang dikembangkan oleh sistem tersebut. Jadi misalnya saya punya sistem, itu saya tidak serta-merta mengizinkan orang lain juga bisa mengakses sistem saya ini kan gitu ya. Kecuali hari ini ada beberapa sistem yang memberikan kode API-nya, API-nya untuk bisa diakses kan gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu sepertinya yang di PTK Kemdikbud ini memang aksesnya tidak seperti itu. Jadi di Kemdikbud ini dia punya satu aplikasi sendiri untuk bisa mengaksesnya. Tidak bisa serta-merta pihak lain, pihak luar itu bisa mengaksesnya. Itu satu sistem sendiri. Nah, di lain sisi kita punya sistem sendiri
punya akun sendiri. Nah, akun kita ini tentunya ya untuk masuk diakses di servernya IGI kan itu ya. Bisa masuk di SIM guru pembelajar IGI, bisa juga digunakan masuk di Cisco. Tetapi apakah bisa akun IGI ini masuk di SIM GTK? Sepanjang yang saya tahu hingga hari ini belum bisa. Apakah hanya IGI yang tidak bisa masuk dengan cara yang seperti itu? Sepertinya semua juga nggak bisa. Jadi kayaknya pemerintah kita di Kementerian Pendidikan ini memang membuat server itu ya memang untuk kepentingan internal, kepentingan untuk guru-guru yang berada di dalam naungannya. Jadi untuk pihak lain itu masih belum, tapi nggak tahu ke depan ya, nggak tahu ke depan. Karena secara teknologi itu sangat mungkin. Jadi sangat mungkin. Misalnya saya membuat website yang mengakses info kursnya BCA. Hari ini tuh bisa. Karena BCA membuka datanya yang diinginkan, nggak semua data dibuka. Ada data-data yang dibuka dan dikasih kode namanya API. Dan API ini bisa digunakan orang lain untuk diakses kan gitu ya. Nah, barangkali ya, pertanyaan Pak Bebalazi ini sudah pertanyaan yang jauh ke depan kan itu ya. Akun kita itu sebetulnya memang betul, saya juga sepakat sebetulnya. Kita itu kadang terlalu disibukkan dengan banyaknya akun. Masuk website ini ada akun sendiri, masuk website ini ada akun sendiri. Dan itu seringkali membuat kita sering pening ya, ini lupa passwordnya apa, usernya apa kan itu ya. Nah, ada konsep sebetulnya, konsep yang namanya single user ya, single user untuk semua aplikasi. Single ID. Nah, ini sebetulnya di pemerintah kita sedang digagas, Pak. Jadi kalau bisa itu ya nomor induk ya, nomor induk kependudukan itu ya sudah bisa mengakses bank dan seterusnya. Tetapi saat ini kan belum. Saat ini yang kan belum. Sama seperti saat ini bahwa akun IGI itu masih nggak bisa untuk mengakses di PTK, di data PTK yang miliknya Kemdikbud. Mungkin itu, Pak. Tapi nggak tahu suatu saat ya. Suatu saat nggak tahu seperti itu. Gitu, Pak Bebalazi. Sama-sama, Pak. Ya, demikian. Terima kasih, Pak Abdul Qolik. Juga Pak siapa tadi? Bebalazi, Pak. Pak Bebalazi. Ya, pada intinya antara SIM PKB dengan SIM guru pembelajar milik IGI ini berbeda server. Jadi kita harus menggunakan ID yang sendiri-sendiri untuk mengaksesnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak di chat. Ini dari Ibu Badriah. Yang pertanyaannya adalah, jika kita menjadi anggota IGI, apakah status kita nasional atau hanya menjadi anggota di sebuah wilayah tertentu? Itu Pak. Untuk yang lain sementara belum ada, nanti sambil kita menanti yang raise hand tadi, monggo langsung ditanggapi Pak Abdul Qolik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Badriah. Keanggotaan kita di IGI ini sebetulnya saya menjadi anggota IGI Blitar atau menjadi anggota nasional, seperti itu ya. Jadi sekali kita mendaftar, itu sebetulnya kita masuk di server nasional. Masuk di server pusat, karena servernya itu hanya satu, terpusat. Nah, tetapi di situ Bapak Ibu bisa dikelompokkan, karena pada saat kita mengisi data kan kita dimintai ngisi mengajar di mana, di kabupaten mana, maksudnya sekolah mana, di kabupaten mana kita mengajar. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan begini. Manakala misalnya Bapak Ibu tinggal di sebelahnya Blitar, Malang ya, misalnya orang Malang misalnya. Tapi Bapak Ibu mengajar di Blitar. Di sistem IGI, keanggotaan IGI, maka Bapak Ibu pada saat masukkan nama sekolah mana gitu ya yang ada di Blitar, di Kabupaten Blitar, maka Bapak Ibu tercantum sebagai anggota IGI Kabupaten Blitar. Jadi ini pernah ada satu, bukan perdebatan ya, ini saya ingat teman saya waktu itu Pak Heri Yudianto, dia rumahnya Sidoarjo, tetapi ngajarnya di Blitar, maka dia bukan anggota Sidoarjo,
dia anggota IGI, Gresik ya waktu itu, Gresik. Maka dia adalah anggota IGI Gresik. Nah, keanggotaan Bapak Ibu itu akan dicatat didasarkan pada tempat mengajar, instansi mengajar. Nah, dengan demikian intinya maka ada data kabupaten yang ada di data tersebut. Nah, data kabupaten inilah yang dikelompokkan, dikasih admin sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendata 2 kali, cukup mendaftar sekali, tapi data itu didistribusikan. Karena itu, kenapa ketika misalnya kita kesulitan menghubungi admin daerah, kita masih dimungkinkan untuk menghubungi admin wilayah di provinsi. Kalau misalnya tidak bisa dihubungi juga, kita masih bisa dimungkinkan untuk menghubungi admin pusat. Nah, admin pusat dia menguasai di seluruh wilayah. Tetapi yang ingin saya sampaikan, admin pusat ini tentu mempunyai tingkat kesibukan yang luar biasa karena dia mengurusi seluruh Indonesia. Karena itu maka dibentuk adanya admin wilayah yang mengurusi di tingkat provinsi, di tingkat wilayah. Manakala ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan keanggotaan, maka admin wilayah bisa membantu juga. Nah, ini juga diperkecil lagi dengan daerah. Kenapa kok daerah? Biar lebih dekat dengan anggotanya. Kalau misalnya tanya gitu, saya nggak tahu nanti di Blitar itu Pak Imam menunjuk siapa jadi adminnya. Bisa Pak Imam sendiri atau pengurus yang lain untuk diminta menjadi adminnya. Tapi saran saya, kalau misalnya belum ada, segera ajukan Pak. Biar nanti kalau misalnya ada pendaftaran peserta, itu untuk approve-nya itu bisa dilakukan oleh admin Kabupaten Blitar. Nah, apa sisi positifnya? Nanti pengurus Blitar itu ada kedekatan dengan anggotanya. Kalau ada apa-apa itu, sebelum tanya ke tetangga yang jauh di wilayah ataupun di pusat, itu bisa di-handle oleh admin di Kabupaten Blitar sendiri. Sehingga ada layanan layanan yang lebih dekat lah dengan ini. Apalagi kalau tanya, Pak admin ngajar di mana? Ngajar di sekolah ini. Ya, oh ternyata itu dekat. Ya sudah langsung disamperi, misalnya kepingin kenalan, misalnya mengenal lebih dekat dengan adminnya bisa langsung didatangi. Ini mungkin yang perlu ini. Tapi saya pikir mungkin di Blitar sudah ada adminnya ya nih. Kalau misalnya belum, nanti segera didaftarkan siapa yang ditunjuk menjadi adminnya. Caranya Pak Ketua, Pak Imam nanti bisa membuat surat kepada pusat, pusat itu memberitahukan bahwa nama ini, nomor KTA ini mohon dijadikan admin. Insya Allah sudah, Pak, sudah. Adminnya proses, Pak ya. Sudah. Mungkin saya nambahkan posisi admin itu juga apakah bisa merevisi data dan sebagainya kalau misalkan kemarin ada anggota yang alamatnya keliru dan sebagainya. Ya. Oke. Saya dulu ketua IG yang merangkal jadi admin ya. Oh iya. Kenapa kok saya seperti itu? Pertama karena waktu itu memang karena kita berjuang sama-sama ya. Jadi dengan rangkap jabatan itu bukan malah kita dapat fee double gitu ya, dapat fee sebagai ketua. Kata Pak Imam Wahyudi dapat fee mungkin ya. Jadi ketua sama admin gitu ya. Karena kita berpikir saya ingin melayani tidak tergantung ke yang lain. Karena waktu itu kita masih baru. Nah akhirnya saya tahu sistemnya. Jadi sebetulnya admin itu setahu saya bisa ganti Pak. Bisa membantu mengupdate data peserta. Tapi yang saya lakukan ini sering saya menghindar. Yang saya lakukan adalah mengedukasi anggota untuk mengupdate sendiri datanya. Karena itu akan mendekatkan guru-guru kita dengan siswa. Kalau misalnya ada apa-apa, itu dia bisa mengupdate sendiri secara mandiri. Ini yang saya bangun dulu di Kabupaten Pasuruan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah admin itu bisa ngupdate misalnya alamat dan seterusnya? Setahu saya bisa ya. Tapi nggak tahu, mungkin saya sudah nggak pegang di admin apakah ada perubahan di menunya dan seterusnya mungkin. Kalau dulu setahu saya bisa.
maksud saya. Itu Pak Imam. Iya, terima kasih Pak. Ya, Pak Sulyani, monggo saya serahkan lagi. Ya, terima kasih Pak Kolik. Sudah sangat jelas penjelasan dari Pak Kolik. Namun ini ada satu lagi pertanyaan Pak di chat dari Ibu Endang Purwaningsih. Pertanyaannya adalah ketika kita membuka servernya IG, di sana ada poin. Nah, ini Ibu Endang ini mohon dijelaskan tentang poin ini Pak. Apa kegunaannya, kemudian menggambarkan apa begitu. Monggo Pak. Baik. Bu Endang Purwaningsih, terima kasih. Ini mungkin nggak banyak orang yang ngamati sedetail itu ya. Iya. Tapi Bu Endang ini luar biasa ini. Perlu dikasih hadiah ini Pak Imam. Poin itu apa ini kan gitu ya. Itu kalau poinnya sudah 1000 bisa ditukar mobil itu Pak Sulyani. Oh gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi begini. Dulu pada saat kita punya siswa dan blog IG, kan IG itu lahir sebetulnya dari klub guru Indonesia KGI. Klub guru ini dulu itu yang jadi ikonnya adalah membuat buku. Karena memang yang digelorakan adalah literasi, kan itu ya. Nah mungkin saya juga perlu cerita ini ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di beberapa tahun dulu pada saat Pak Anies jadi Mendikbud, kan ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan saat ini masih sedang berlangsung. Bapak Ibu saya perlu kasih tahu ya, sebetulnya Gerakan Literasi Sekolah itu lahir dari kita Bapak Ibu. Jadi IG itu menggelorakan literasi, karena itu memang yang kita kampanyekan. Kita malu sebetulnya karena memang posisi literasi kita itu sangat rendah di tahun ke tahun. Nah, kita sebagai individu yang saat itu tergabung di klub guru ini ingin, ayo kita naikkan posisi literasi kita kan itu ya. Nah, akhirnya Pak Anies itu adalah salah satu orang, Anies Baswedan yang saat ini menjadi Gubernur Jakarta itu dulu itu ya bukan dulu sampai hari ini tuh dekat dengan kita Bapak Ibu. Pada saat jadi menteri itu beliau dekat. Jadi dia mau mendengar bahwa yang kita rasakan ini beliau juga rasakan. Karena itu waktu itu sebagai menteri terus ini dimasukkan menjadi sebuah gerakan literasi sekolah itu. Itu sebetulnya dari Pak Satria Dharma yang disodorkan ke beliau dan beliau akhirnya menasionalkan melalui Kementerian Pendidikan. Nah, pertanyaannya, poin yang itu untuk apa? Jadi dalam rangka mendorong supaya kawan-kawan IG yang punya kemampuan menulis itu terhargai, ya terhargai. Jadi kita itu di IG kadang tidak dihargai dengan uang, Bapak Ibu ya. Dihargai dengan poin aja. Siapa yang nulis dikasih penghargaan poin. Jadi nanti di situ tinggi-tinggian poin. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seseorang dengan poin tinggi, bahwa yang bersangkutan itu adalah rajin membuat tulisan di blog IG. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah 1000 ataupun 1 juta, ya tentu tadi yang ditukar dengan mobil itu hanya ciptaan saya Bapak Ibu. Nggak ada itu. Cuman itu adalah penghargaan kami membuat sistem supaya ada pembeda antara guru-guru kita yang suka menulis dan yang tidak. Seperti itu aja Pak. Mungkin itu Bu Endang ya. Ya, monggo Bu Endang kalau ada pertanyaan lagi. Saya nambahkan Pak Sulyani. Oh ya, silakan Pak. Bapak Ibu, untuk IG Kabupaten Blitar, alhamdulillah untuk adminnya itu sudah aktif ya, ini Pak Agustio ya. Jadi jika ada kesulitan, ada teman-temannya yang ingin daftar, nanti bisa, kalau ada permasalahan bisa dikonsultasikan ke Pak Agustio atau ke kami ya. Terus mungkin Bapak Ibu yang dari luar Blitar atau dari luar Jawa Timur ya, mungkin untuk prosesnya di SIM pendaftaran IG itu ada kontak adminnya. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu bisa komunikasi dengan adminnya di masing-masing kabupaten kotanya atau di adminnya provinsi di situ juga itu.
Mungkin itu tambahan untuk teman-teman yang ingin daftar di IGI dan yang masih kesulitan. Monggo Pak Sulyani. Ya, terima kasih Pak Imam. Ini masih ada pertanyaan Pak. Masih bisa kita akomodasi Pak ya? Bisa Ini Pak. ada Sampai pertanyaan. sampai subuh. Oh ya, tentang poin ini Pak. Kalau naik sudah jelas sebabnya Pak. Jadi kalau naik karena si guru tadi mempunyai tambahan tulisan, mungkin poinnya menjadi naik, menulis di blog. Nah, tapi ini pertanyaan begini, kenapa poin IGI itu kadang naik kadang turun? Nah ini yang mungkin perlu penjelasan beri penjelasan Pak. Monggo Pak. Oh iya ya. Kalau secara sistem sebetulnya kita tidak menaikkan poin sebetulnya Pak. Yang ada adalah menambahkan. Karena untuk yang kita nggak nulis apapun, yaitu poinnya 0 kan. Poinnya 0. Kalau ada yang terkurangi bisa jadi minus nanti poin saya kan itu ya. Jadi sebetulnya setahu saya itu tidak terkurangi. Tapi kalau ada yang nanyakan bisa kurang, mungkin yang bersangkutan mungkin punya pengalaman itu mungkin ya. Jadi mungkin loh kok poinnya saya tambah sedikit gitu ya. Mungkin bisa jadi begini Pak, bisa jadi ya ini ya. Bisa jadi di admin secara tidak sengaja, misalnya begini, saya misalnya punya 5 tulisan gitu ya. Dan masing-masing tulisan itu dikasih poin 5. Berarti saya punya poin 25 misalnya. Nah, mungkin ya karena ketidaksengajaan oleh admin pusat, itu salah satu tulisan itu kehapus misalnya, ke-delete. Karena setahu saya blog IG ini menggunakan WordPress ya, ataupun di website yang lain juga memungkinkan untuk menambah ataupun mengurangi. Barangkali mungkin ke-delete sehingga tulisan yang 5 itu menjadi 4. Kalau 4 dikalikan 5 kan jadi 20. Mungkin begitu mungkin. Tapi kalau yang nggak pernah nulis, Pak, aman, Pak. Nggak akan terkurangi. Apa yang dikurangi uang posnya? Oh gitu. Iya. Begini kok Pak, begini masalahnya. Iya. Kemarin itu pertama kami mendaftar, kami mendapatkan poin 5. Besoknya kami buka lagi mendapatkan 18 poin. Setelah itu 1 minggu setelah itu turun lagi tinggal 8. Kenapa bisa seperti begitu? Itulah apa yang kami tanyakan tadi. Oh, ini Pak Bebalasi nih ya, Pak Bebalasi tadi ya. Iya Pak, iya. Oh, oke. Baik Pak, mungkin kalau itu jadi unek-unek ya, mungkin ya. Jadi unek-unek mungkin saya perlu tanya ke admin di pusat mungkin ya. Sebetulnya itu. Kalau dulu itu sebetulnya diskusinya di pusat itu Pak, poin itu untuk supaya guru itu semangat menulis di blognya IGI. Jadi waktu itu gini loh, saya buka aja ya. Jadi waktu itu begini, kita sedang mengupayakan kalau misalnya kita tidak memberikan beban kepada guru kita untuk Alhamdulillah. Ini orang ini tidak bersyukur. Oh di mute yang lain. Oke. Nah, kan organisasi ini harus jalan, kan itu ya. Nah, yang dilakukan untuk menggerakkan organisasi ini mencari sponsor. Karena itu mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ya bukan pernah tahu, bahkan tadi siang pun saya bikin seminar ya, itu juga dibantu sama Samsung kan itu ya. Samsung jadi salah satu perusahaan yang selama ini sangat membantu IGI, memberikan sedikit CSR-nya untuk pendidikan, dan IGI salah satu yang diberikan untuk itu. Dan Samsung sangat cocok dengan IGI karena memang misi-misi yang diinginkan oleh Samsung itu bisa jalan di IGI. Nah, di samping sponsorship, kita waktu itu kepikiran, ini kayaknya blog IGI ini bisa menghasilkan, bisa dari dari Google, dari iklannya Google, misalnya gitu.
Nah, gimana caranya? Ya harus didorong guru-guru untuk menulis di blog itu. Kan guru-guru kita kan banyak yang menulis di buku. Nah, coba dikasih ruang supaya guru-guru itu nulis. Nah, supaya tertarik gimana? Karena kita nggak mampu untuk ngasih honor kepada guru-guru yang nulis itu ya. Jangankan ke guru yang nulis ya gitu. Di pengurus daerah, pengurus wilayah, sampai pengurus pusat pun yang ada yang gaji kan gitu ya. Nah, itu dasar pemikirannya sehingga poin itu muncul. Tapi mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Bebalasi ini, mungkin ada pergeseran bahwa poin itu mungkin sekarang tidak lagi digunakan hanya untuk yang nulis, tapi mungkin dari keaktifan mungkin ya ini perlu saya konfirmasikan ke kawan-kawan admin pusat. Mungkin yang aktif ngakses siswa akan dikasih poin tinggi. Kalau misalnya nggak ngakses, poinnya akan terkurangi. Mungkin seperti itu hari ini. Kalau yang setahu saya dulu, itu adalah untuk memberikan penghargaan kepada siapa guru yang rajin nulis di blog itu, poinnya akan tinggi. Mungkin gitu Pak Bebalasi. Saya nggak bisa menjawab detail hari ini, karena mungkin bisa jadi ada perubahan regulasi atau perubahan di siswa ya untuk proses itu. Tapi setidaknya itu tidak mempengaruhi kita Bapak Ibu tentang keanggotaan kita. Jadi keanggotaan kita itu tidak terpengaruh karena poin kita rendah. Waduh saya minder, saya ini berarti masuk kasta terendah di IG, nggak ada itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendaftar menjadi KTA IG, baik anggota biasa sampai ketua IG, ya sama, yaitu keanggotaannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bebalasi. Pak Bebalasi dari mana ini? Dari Pulau Nias, Pak. Woi, Pulau Nias, mantap. Dari luar Jawa. Ya, terima kasih Pak Abdul Malik, Pak Bebalasi, terima kasih. Untuk penanya yang lain yang ingin langsung bertanya melalui mikrofon, monggo silakan. Ini ada yang raise hand Pak, tapi sejak tadi nggak ada reaksi nih Pak. Pak Maipun ini. Iya. Kita beri waktu sebentar untuk yang menghendaki bertanya langsung melalui mikrofon. Kelihatannya tidak ada Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak di chat. Ini dari Bapak Muhammad Arif. Menanyakan apakah IG itu sama dengan PGRI, kemudian apa kelebihannya, mungkin juga apa kekurangannya, begitu Pak. Ini kalau jawab ini sebetulnya saya flashback sebetulnya Pak. Pertanyaan ini itu dulu sangat gencar di tahun 2016 ke bawah. Orang menyanding-nyandingkan IG dengan PGRI, ya. Tapi di tahun 2020 ini ternyata masih ada juga yang tanya ya. Jadi begini, posisi IG, ya. Kalau misalnya ditanya apakah ada perbedaannya, ada Pak. Jadi kalau IG itu terdiri dari 3 huruf, PGRI 4. Ya, itu perbedaan pertama. Ya. Nah, sebetulnya begini, peran IG di awal itu kita tidak pernah untuk bersaing sebetulnya. Yang ada di benak kami sampai hari ini adalah bersinergi. Karena itu Bapak, coba Bapak Ibu bisa amati ya, bahwa posisi kita itu konsennya adalah di peningkatan kompetensi guru. Kalau misalnya mengikuti perkembangan kasus nasional, ada guru yang kena masalah misalnya, contoh waktu itu di Sulawesi ya, maka teman IG karena masih belum ada yang bantu, teman IG masuk untuk mendampingi ya, mengadvokasi gitu ya. Tapi pada saat terus kawan-kawan PGRI itu membantu, maka kita akan menarik diri Pak. Kenapa? Karena memang sudah pas, memang yang biasa bantu memang PGRI. Jadi sebetulnya kita itu pinginnya adalah bersinergi. Apa yang tidak
dilakukan di PGRI, maka IGI yang melakukan. Harapan juga apa yang sudah dilakukan di organisasi yang lain, ya itu bisa saling ngisi. Intinya itu bahwa guru-guru kita itu terbantu dengan keberadaan organisasi profesi, bukan malah tidak tercerahkan, apalagi malah terintimidasi. Nah itu yang kita nggak kepingin, Mbak. Guru malah bingung, ini gimana saya mau masuk ini, kok ini saya diginikan dan seterusnya. Itu yang sebetulnya kita nggak kepingin, karena sebetulnya justru adanya organisasi profesi ini itu adalah biar kita merdeka untuk memilih. Sama seperti anak-anak merdeka untuk memilih sumber belajarnya. Itu yang diharapkan. Nah Bapak Ibu, di Undang-Undang Guru dan Dosen, ya, yang kita tahu, bahwa setiap guru itu kan perlu adanya, harus menjadi anggota organisasi profesi. Anggota organisasi profesi. Tidak disebutkan anggota organisasi profesi itu apakah IGI kah atau PGRI kah. Itu tidak ada. Tapi diharuskan menjadi anggota organisasi profesi. Nah, saya ingin sampaikan hari ini bahwa organisasi profesi guru itu bukan hanya IGI, bukan hanya PGRI. Jadi organisasi profesi guru itu bukan hanya 2, Pak. Jadi banyak, ada bergunung. Di Muhammadiyah juga ada. Ya, jadi kalau NU itu adalah organisasi profesinya Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah juga ada. Di yang lain ada. Setahu saya pernah mendapatkan informasi itu sampai 13 waktu itu. Bisa jadi hari ini bertambah kan itu ya. Karena di organisasi guru, organisasi profesi guru di Indonesia ini, itu kayaknya sepertinya berbeda banget dengan organisasi dokter, Pak. Kalau IDI, ya itu sepertinya satu. Tapi kalau organisasi guru ini sepertinya pemerintah kita ngasih ruang itu bukan hanya PGRI. Makanya terus ada IGI. IGI masuk itu sebetulnya sudah ada pergunu. Sudah ada pergunu. Tetapi nggak tahu kan itu ya, bahwa kita yang baru hadir ya sebagai organisasi yang baru, itu ternyata ya alhamdulillah sudah mulai dikenal kan itu ya. Sehingga mungkin banyak Bapak Ibu guru yang ini IGI ini apa kan itu ya. IGI ini apa? Nah, kalau misalnya ditanya kesamaannya, kami sama-sama organisasi profesi yang harusnya saling bersinergi. Apa kelebihannya IGI dibanding PGRI atau apa kelebihannya PGRI dibanding IGI? Maka tadi sudah tak sampaikan bahwa IGI itu konsennya adalah di peningkatan guru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada workshop model ini aja ya, model seperti ini Zoom ya, model Zoom video conference seperti ini, itu yang membumikan ya nanti jejak digitalnya Bapak Ibu bisa lihat lah, Bapak Ibu bisa searching di Google ya, bahwa yang membumikan itu ya kawan-kawan IGI. Makanya pada saat pandemi seperti ini kita pakai webinar seperti ini, itu sudah nggak asing karena kita sudah jauh beberapa tahun yang dulu itu sudah menggunakan teknologi ini itu untuk proses sharing knowledge seperti ini ya. Misalnya saya sebutkan aja ada Sadar. Nah Sadar ini adalah yang kerjasama sama Simolek untuk membuat workshop. Misalnya tadi kita sebutkan kelas Maya Edmudo itu kan Sadar sama Simolek itu yang menggelorakan. Kemudian yang kedua membuat VCT, sehingga hari ini di kabupaten kota banyak guru-guru yang membuat komunitas untuk virtual pembelajaran secara virtual seperti ini. Nah hari ini pada saat terus ada pandemi, mau nggak mau mengharuskan model seperti ini, ya alhamdulillah kawan-kawan guru-guru kita sudah nggak terlalu gelagapan. Meskipun juga banyak juga yang awal-awal juga gelagapan ini gimana. Tapi untuk menggunakan teknologi seperti ini,
sepertinya sudah tidak terlalu kaget karena memang kami di IGI sudah memulainya beberapa tahun belakangan, mungkin 5-6 tahun sebelumnya. Itu mungkin kelebihan IGI dibanding PGRI. Kalau misalnya kelebihan PGRI dibanding IGI apa? Ya, saya nggak nyebut kelemahan ini, Pak. Kelebihan PGRI ya, yaitu tadi itu PGRI misalnya sangat konsen misalnya untuk misalnya ada guru bermasalah, maka PGRI yang hadir seperti itu. Dan itu kita bersinergi saja. Jadi kalau misalnya sudah ada yang nanganin oleh teman PGRI, ya kita fokus kepada peningkatan kompetensi guru. Mungkin itu. Terus bagaimana posisi Bapak Ibu guru untuk memilih organisasi profesi? Sepanjang yang saya pelajari, Bapak Ibu, sepanjang yang saya pelajari, sebetulnya tidak ada klausul atau pasal di dalam undang-undang guru dan dosen tersebut itu yang meminta Bapak Ibu guru memilih salah satu organisasi profesi. Tapi harus menjadi anggota organisasi profesi harus, tapi tidak menyebutkan ikut yang mana kan itu ya. Atau ikut berapa, apa hanya satu atau berapa itu tidak disebutkan. Tetapi kalau misalnya ngomong di ADART pengurus, yang nggak boleh rangkap itu adalah ketika menjadi pengurus. Tapi kalau misalnya menjadi anggota, setahu saya nggak ada satu klausul yang menyebutkan itu. Kecuali ada salah satu organisasi profesi itu misalnya IGI misalnya atau BGRI yang membuat ADART yang membunyikan kalau misalnya masuk menjadi anggota IGI maka dilarang untuk menjadi anggota organisasi profesi lain. Nah, itu mengikat ke dalam internal organisasi. Tapi saya tegaskan Bapak Ibu, di IGI tidak ada itu. Jadi di IGI itu tadi sudah saya sebutkan. Saya sebutkan bahwa di IGI itu Bapak Ibu masuk menjadi anggota itu silakan kan itu. Bapak Ibu terus ternyata setelah beberapa saat, beberapa lama di IGI terus nggak nyaman, Bapak Ibu keluar juga, nggak ada masalah. Suatu saat kalau misalnya sedang lagi masuk lagi juga silakan lagi. Itu di IGI kan itu ya. Apalagi misalnya saya ikut IGI terus saya mau mendaftar di organisasi yang lain boleh nggak? Kita nggak pernah ada melarang Bapak Ibu. Tetapi yang perlu saya tegaskan barangkali misalnya Bapak Ibu menjadi anggota organisasi profesi tertentu, misalnya sebutlah PGRI. Kemudian di sana ada ADART yang menyebutkan misalnya ya ini ya, misalnya tidak boleh merangkap menjadi anggota organisasi profesi yang lain, maka sebagai anggota ya tentunya harus mengikuti ADART yang ada. Tetapi ini contoh Bapak Ibu, saya nggak tahu di ADART organisasi yang lain. Kalau di IGI Bapak Ibu bebas-bebas saja. Bapak Ibu hari ini mendaftar, terus bulan depan mau keluar juga nggak ada masalah karena kita nggak ada urusannya dengan iuran bulanan. Berbeda kalau misalnya yang di situ memang kalau misalnya ada iuran bulanan, kalau keluar masuk kan bingung juga adminnya kan itu ya. Ini sampean ini ikut terus apa enggak ini? Ini hubungannya sama saya motongnya di gaji kan gitu ya. Tapi kalau di IGI kan nggak ada itu, nggak ada potongan yang dibebankan ke Bapak Ibu guru. Jadi sebetulnya ya Bapak Ibu merdeka lah di IGI ini. Bapak Ibu hari ini masuk silakan kan itu. Suatu saat misalnya mengajak temannya masuk lagi juga silakan gitu, nggak ada ininya. Mungkin tidak lengkap jawaban saya ini karena yang tahu kelebihan di organisasi PGRI tentunya pengurus PGRI yang bisa menjelaskan lebih rinci seperti itu, Pak Suliani. Ya, terima kasih Pak Kolik. Ya, saya rasa sudah sangat jelas penjelasannya. Nah, kemudian ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini kita gunakan pertanyaan yang terakhir Pak. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti para peserta mohon disimpan saja dulu, nanti kalau ada kita mengadakan acara lagi bisa kita konsultasikan. Nah, ini pertanyaannya begini Pak, untuk foto anggota IGI kenapa tidak boleh narsis dan tidak boleh pakai masker? Mohon dijawab dengan singkat dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi foto dan setelah itu akan kita akhiri. Monggo Pak. Oke.
Baik, ini sebetulnya ada pertanyaan dari Bu Rovia juga, Pak. Nanti mungkin saya sekalian jawab. Ini Bu Rovia, gitu ya, silakan. jika kegiatan IGI di suatu kabupaten kota pasif, apakah ada perhatian dari IGI pusat atau provinsi untuk membantu? Atau memang harus mandiri? Jika harus mandiri, kalau pasif kegiatan, anggota yang berharap dapat ilmu banyak, kemungkinan bisa keluar lagi. Ini saya tadi sempat lihat di chat, ini kayaknya perlu saya juga jawab. Saya jawab dulu foto ya. Foto kenapa nggak boleh narsis? Yes. Apakah Bapak Ibu boleh foto KTP itu juga narsis? Iya. Ya, kewajarannya saja. Atau yang PNS itu ya foto narsis saja Pak. Saya pakai ini, enggak boleh kan? Karena itu apa ya, menjadi legal. Terus saya gini, Bapak Ibu, saya sampaikan ya. Saya beberapa kali itu dulu sering tahun 2016-an, 17-an itu sering diterbangkan orang gitu ya. Itu di bandara, KTA kita tunjukkan di bandara itu sama legalnya, sama bisanya ketika misalnya Bapak Ibu tidak bawa KTP. Nah, coba bayangkan ke bandara kan itu ya, terus fotonya nggak formal gitu kan di KTA kan ya, jadi viral kurang, itu. Kurang wajar. Hanya difoto diviralkan itu. Ini foto KTA kok fotonya nggak formal. Jadi karena ini formal, maka kami minta untuk formal foto itu. Itu mungkin untuk foto. Kemudian yang pertanyaan dari Bu Rovia ini perlu saya sampaikan ini. Bapak Ibu yang berada di kabupaten kota, ini kalau misalnya ada anggota, ada pengurus ini ya, saya dari anggota dulu, ini sebenarnya Bu Rovia dari sudut pandang anggota. Kalau misalnya di kabupaten kota pasif tidak ada kegiatan, ya, apakah dibantu sama IGI pusat dan provinsi? Bapak Ibu, saya perlu sampaikan begini, IGI itu cepat besar karena kita hierarki itu sepertinya tidak begitu bermasalah. Maksudnya begini, umumnya dulu itu, atau mungkin sampai hari ini ya, organisasi itu ketat di urusan jenjang apa ya, tingkatan. Misalnya kalau misalnya yang namanya orang Kabupaten Blitar itu nggak boleh menghubungi orang wilayah, apalagi ngomong pusat. Bapak Ibu perlu saya sampaikan ya, Bapak Ibu misalnya tinggal di Blitar, Pak Imam, Blitar mana yang paling desowa? Gunung Klut. Gunung Klut. Misalnya di situ Pak ya. Iya. Di situ ya. Misalnya saya menjadi orang Gunung Klut. Hari ini Bapak Jabri, ketua kami, ketua umum IGI, MRR, dibales Pak. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya itu yang sebetulnya ya mungkin kelebihan dan kekurangannya ada di situ ya. Tapi yang saya ingin sebutkan kelebihannya. Betapa gampangnya, saya dulu kaget Pak, waktu di kabupaten ternyata saya gampang mengakses untuk ke pengurus pusat. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu kayaknya setara itu, tidak ada yang kastanya tinggi dan seterusnya. Anggota paling bawah bisa langsung akses ke pusat, kan gitu. Karena itu kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah, itu kan ada admin pusat yang bisa dihubungi. Selama dia tidak terlalu sibuk, ya dia akan dibantu. Jarang terus dia coba hubungi ke ini dulu gitu. Kalau selama dia bisa bantu kan itu ya. Artinya posisi yang seperti ini Bapak Ibu nggak usah merasa minder. Kalau misalnya kabupaten kotanya nggak ada kegiatan, apakah pusat dan provinsi bantu Bapak Ibu? Jadi SIM guru pembelajar IGI itu kan miliknya pusat. Tapi yang ikut siapapun Bapak Ibu guru di daerah banyak yang ikut. Bahkan di Sagusanov sendiri itu kami merekrut teman-teman yang dari daerah-daerah untuk menjadi pengurus di Sagusanov. Karena itu sertifikat Sagusanov itu munculnya tanggal kegiatannya di sertifikat itu munculnya Jakarta.
Karena memang kita eventnya di nasional dan kantornya IKI ya di pusat kan gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di daerah nggak usah minder karena di kabupaten kota nggak ada kegiatan. Bapak Ibu cobalah masuk di sistem guru pembelajar IKI. Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan yang banyak tanpa harus bayar. Jadi nggak usah minder Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi anggota. Kalau menjadi pengurus, jadi bantulah Bapak Ibu. Jadi ketua kami itu masuk di kabupaten-kabupaten pelosok. Mungkin kalau Bapak Ibu di Blitar itu tadi disebutkan mungkin aksesnya masih gampang itu. Saya masih belum ke sana, tapi saya sudah bisa membayangkan itu jauh lebih gampang. Bapak Ibu tidak membayangkan daerah-daerah yang ada di Maluku, di Papua, di Kalimantan. Jadi kami pernah Pak Karim dan beberapa teman itu untuk ngisi kegiatan di sana itu ya kayak touring gitu. Sangat banyak kendala, tapi kami have fun aja. Kami tidak menganggap itu adalah kendala. Tapi ini adalah adventure-nya kami untuk bisa masuk di dalam kabupaten kota. Tentunya manakala kebetulan kabupaten kota Bapak Ibu tidak bisa disinggahi semua oleh pengurus pusat ataupun wilayah yang tidak serta-merta bisa ke sana, maka Bapak Ibu saya harap Bapak Ibu pengurus kami harap juga maklum. Kenapa? Lagi-lagi kan di IKI nggak ada yang bayar, jadi biaya itu kan menjadi individu masing-masing kan itu ya. Karena itu pas tidak bisa tour roadshow ke semua kabupaten kota, Bapak Ibu difasilitasi dengan komunikasi via WA, di grup WA. Misalnya di Jawa Timur ada WA Jawa Timur, mungkin di Blitar juga ada WA Blitar. Nanti di level nasional juga ada grup sendiri. Karena jumlahnya besar, maka membuat sosmed di Facebook. Bapak Ibu cari aja Facebook Ikatan Guru Indonesia, nanti akan masuk di satu Facebook, ya kita ada dua kayaknya, Ikatan Guru Indonesia Pusat itu puluhan, ratusan ribu mungkin orang yang sudah tergabung. Nah itu kita bisa bagi-bagi informasi di sana. Bapak Ibu cari misalnya IGI Jawa Timur, gitu. IGI Jatim Sharing and Growing Together untuk di Facebook juga ada. Jadi nggak usah, jadi ini sudah nggak ada yang dianaktirikan Bapak Ibu. Kita semua menganggap bahwa kita adalah setara. Bapak Ibu yang ingin mandiri dan ingin meningkatkan kompetensi, welcome, kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak punya teman, nah itu mungkin masalahnya yang di Bapak Ibu, mungkin kan itu ya. Bapak Ibu perlu membuka diri bahwa sebetulnya kami ini terbuka untuk siapapun. Kalau Bapak Ibu mau nyoba, silakan ya, nanti misalnya mau jabri ketua umum, mana ada misalnya rakyat biasa terus mau jabri presiden langsung dibales. Di IG itu ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa itu langsung jabri ke MRR ya, langsung dibales itu. Seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi di sini kami tegaskan nggak usah minder Bapak Ibu. Kita sama. Hari ini kemarin ya saya dikasih kesempatan misalnya untuk jadi pengurus pusat. Ya siapa tahu nanti nggak lama lagi nanti setelah misalnya ya Pak Marjuki menjadi ketua umum, mungkin Pak Imam jadi pengurus pusat. Who knows, nggak ada yang tahu. Kenapa kok gampang seperti itu? Ya karena memang nggak ada yang dibayar Bapak Ibu. Ya jadi pengurus ya pengurus saja kan gitu ya. Selama kita punya waktu untuk bisa berbagi dengan kawan-kawan guru, ya jadilah kita kan itu. Mungkin gitu. Ya, Pak Sulyani ini senyum-senyum kayaknya memang Pak Sulyani ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, nah, sudah sangat jelas sekali. Tapi masih ada pertanyaan yang paling terakhir Pak. Boleh. Apakah bisa mengganti foto di kartu anggota Pak? Kalau bisa caranya bagaimana? Itu tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Boleh. Maksudnya ini mengganti foto formal untuk foto yang narsis ya? Oh bukan. Iya Pak. Ya di KTA itu Pak. Jadi foto itu bisa diganti Pak. Jadi caranya
Bapak Ibu login. Jadi kata kuncinya makanya perlu diedukasi Pak Imam, nanti mungkin adminnya itu. Iya. Diedukasi itu kan kadang-kadang dulu itu kan seneng kita itu ngolek ya. Ayo, siapa yang mau daftar? Daftar semua, nanti saya masukkan semua. Itu ada plusnya. Plusnya itu enak kan itu ya. Yang mau daftar dikasih form tertulis di data, itu cepet ke data siapa yang daftar. Tapi kelemahannya, yang didaftar ini nggak ngerti usernya, nggak ngerti emailnya. Padahal untuk ikut-ikut pelatihan di IG, itu dia harus tahu 2 hal. 1 email dan 2 password. Kan seperti itu. Nah, ini dipakai untuk mengakses di Sisco. Nah, kalau sudah bisa mengakses di Sisco, maka bisa ganti sendiri foto itu. Seperti itu, Pak. Makanya tadi kalau pertanyaannya sama foto narsis ya, sebetulnya Bapak Ibu, misalnya foto itu diganti foto narsis, ya masuk di sistem, kan gitu. Tapi nanti KTA Ibu juga KTA-nya model gitu. Karena itu kami ngasih imbauan, ngasih peringatan, ngasih informasi supaya nggak pakai narsis itu, karena terjadi dulu itu fotonya itu bukan foto resmi, sehingga KTIG-nya jadi nggak menarik, jadi bukan nggak menarik ya lebih menarik karena narsis ya mungkin ya, tapi nggak umum gitu loh. Nah itu yang menjadi aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya admin kabupaten sepertinya bisa bantu. Tapi ini juga cara yang saya tidak sarankan sebetulnya. Yang saya sarankan itu sebetulnya admin kabupaten itu bisa mencarikan video di YouTube untuk tutorialnya, sehingga kita bisa membantu anggota kita yang ingin riset password, ingin ganti foto, itu untuk belajar mandiri. Sehingga selanjutnya tidak menjadi beban di admin. Karena sebetulnya kasihan Pak admin itu. Sudah nggak dibayar kan itu ya. Tapi seringkali menjadi tempat pelampiasan kemarahan kan itu ya. Apalagi kemarahan yang dia tidak perbuat, Pak. Misalnya, Pak admin, ini password saya apa kan itu ya. Jawabnya admin begini dalam hati, menekete password yang bikin lo kan itu ya. Tapi itu terjadi, Pak, terjadi. Nah, karena itu ini karena memang fakta di lapangan bahwa memang tidak semua guru-guru kita, atau memang posisi guru-guru kita ada yang masih seperti itu. Nah, ini perlu diedukasi. Kalau dibantu terus, tidak akan naik kelas guru-guru kita seperti itu. Mungkin gitu, Pak. Baik Pak Kolik, terima kasih. Mas, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi nanti bisa kita bahas pada sesi ramah tamah. Untuk sekarang, sebentar. Iya, ini ya. Saya sampaikan ya, di beberapa kabupaten saya membantu, saya yang terlibat ya untuk kegiatan webinar seperti ini. Ini kayaknya di Blitar ini sangat antusias ini Pak, peserta Pak. Saya tuh kadang saya pernah dapati ya satu seminar ya, satu webinar seperti ini ya. Itu hostnya bingung Pak, karena nggak ada yang tanya Pak. Ini kayaknya sukses Pak Imam ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Artinya ada ketertarikan ini, atau mungkin karena ini baru, karena itu mungkin Pak Imam sering bikin lah kan itu ya. Pinjem room di Imam Marzuki. Bagus promosinya Pak. Oke. Insya Allah akan terus kita kembangkan Pak. Ya. Sukses. Amin. Terima kasih Pak. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Kolik. Nanti akan kita lanjutkan lagi kalau misalnya para peserta ingin beramah tamah. Nanti setelah kita foto bersama, kita tutup dulu, kita foto bersama, dan nanti mungkin roomnya tidak akan langsung ditutup, bisa kita gunakan untuk beramah tamah. Demikian tadi dapat kita simpulkan bahwa di IG ini kita mendapatkan wahana yang luar biasa untuk mengembangkan kompetensi. Ada banyak sekali kanal yang bisa kita ikuti pelatihannya, dan semangat kita adalah berbagi, berkolaborasi, dan bersinergi. Terima kasih kepada para pembicara, kepada Bapak Abdul Kolik, saya sampaikan terima kasih. Kepada Bapak Marzuki, saya sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa nanti untuk pencalonan Ketua Umum IG, kita di Jawa Timur
kita dukung ketua kita Bapak Marzuki. Banyak sekali kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Setelah ini kita foto-foto Pak Imam. Monggo nanti Pak Imam yang foto. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.